Halo. Halo, terima kasih boosternya. Cuma itu yang bisa dilakukan. Terima kasih banyak. Tapi sekarang kelihatan lebih fresh sih. Aku nggak sakit, Gak bener ya? sakit ya? Nggak. Tapi aku juga bingung kenapa ada gosip aku sakit. Mungkin pada kangen kok hari ini nggak live ya? Oh gitu. Ada Iya. ada PR yang harus dikerjakan pada saat itu adalah ngedengerin wanting, sense of knowing sih. Jadi sebelum aku move on ke yang lain, ke materi yang lain, itu harus didengerin dulu. Oke. Tapi it works ya. Maksudnya apa? Kemarin kan aku dengerin ya. Aku cuma oh iya ya. Coachnya ngadain ini apa ngasih tugas ini hari ini nggak ada live berarti ada yang harus diberesin gitu kan. Ya udah dengerin Iya, aja gitu kan. Dengerin yang melepas story, terus intention sama apa satu lagi tuh 9 emosi dasar. Jadi dengerin tuh bolak-balik ya sehari 3 kali gitu. Emang banyak ya yang muncul gitu ya. Terus ya, pas support call kok kayak apa ya? Terutama pas Mbak Endang ya gitu, Ibu iya, Endang gitu ya. Kayak oh iya ya gitu. Kayak makin ke detektif Conan-nya gitu ya. Merasa aku lah si penemu itu. Oh iya bener juga ya. Itu kan termasuk sense of pride, sense of yes, knowing gitu kan. Kayak yes, pengen mendebak-nebak hal-hal yang belum terjadi, berharap itu terjadi gitu kan. Jadi iya, muncul banyak banget tuh kosnya, thank you loh. Aku sampai muncul nggak cuma soal money, omset toko, terus tentang relationship juga gitu ya. Itu tuh muncul semua. Oh ternyata aku tuh berprasangka gini dan berprasangka gini. ya, Ternyata kenapa narik orang yang begini, kenapa narik orang yang karena akunya sendiri memperkirakan, memproyeksi di pikiran alam bawah di alam kesadarannya tuh kayak gitu gitu. iya, benar. Jadi apa yang itu dipegangin ya itu yang narik aja dan seolah-olah pengen memvalidasi bahwa itu nyata gitu. Padahal itu dari proyeksi akhirnya jadi nyata ya karena diri sendiri gitu yang membuatnya gitu. Itu lucu sih. Jadi makin Ya, nyata ya. Kemarin sih portfolio juga dengerin deh gitu lagi pengen dengerin. Oh iya ternyata gitu ya pas Fatmatis ini bawain juga. Oh iya. Oh makin kayak makin ya kebuka aja sih gitu. Yang paling lebih ngehnya pas bagiannya Ibu Endang ya gitu. Kayaknya kan muter tuh gitu ya. Aku tuh ada, oh iya bener juga ya gitu. Ternyata di situ aja dan abis dari situ dengerin lagi ya, workshop intentionnya dengerin, melepas story yang ada di tertida ini dengerin, terus balik lagi ke sebelah emosi dasar lagi dengerin lagi gitu. Jadi kayak ya udah gitu, apa yang memang kan banyak yang muncul gitu. Ya ya udah clearin aja deh gitu, dibersihin semua gitu. that's good. Aku itu loh kaget ya, kan aku launchingnya satu desain itu ya, pas lagi mulai 30 Day Money Makeover ini gitu ya. Terus ternyata masuk ke 7 terbesar di TikTok penjualannya. Keren. Nggak pernah nyangka gitu ya pas kemarin lagi mau live atau abis live ya dikasih tahu dia dapat masuk 7 terbesar gitu ya terus reviewnya bintang 5 semua gitu ya aku cek wow gitu ya gitu nggak pernah ya nggak kepikir sih gitu kan tapi good banget itu dan bertepatan mal kayak ini yang lagi berjalan ini apa money makeover ini gitu jadi kayak oh oke gitu lumayan kayak tadinya nggak mungkin gitu ya. Harganya lumayan keluarnya di harga 200.000 tapi cepet banget itu keluarnya sekarang stoknya tinggal 7 aja gitu. Jadi ya gitulah ya. Thank you. Thank you, keren banget. Luar Karena biasa. nggak cuma dari uang gitu ya dari sisi uang ya tapi yang lain-lain ya benar banget apa kayak ke semua bidang gitu relationship iya gitu hubungan dengan siapapun gitu ya jadi nggak cuma relasinya nggak cuma soal maninya iya gitu ya tapi entah dapat entah nggak dapat tapi yang lain-lainnya pun jadi kayak muncul dan ya itu yang harus diberesin udah beresin gitu gitu sih jadi udah nggak Ya. oh harus target sekian gitu omset sekian enggak ya udah kayak ya udah gitu thank you. Thank you. Good.
Silakan Mbak Ika. Halo. Kalau hari ini sih temanya kayak oh iya ya ternyata kita kemakan kelompok massa ya gitu maksudnya entah itu menolak entah itu menerima terus ditelan bulat-bulat lagi gitu kan Benar. nggak by checking gitu Ya. jadi apa yang orang lain bilang misalkan resesi gitu ya kita telan bulat-bulat oh ya resesi padahal belum tentu benar loh gitu udah dicek belum gitu kan Iya. itu terus kalau itu pun terjadi emang ada yang efeknya atau gimana gitu kan terus efek kan kalau kalau kemarin saya dapatnya malah karena ini ya karena kita mereka-reka gitu ya Ya. seolah-olah ini jadi itu kan juga salah satu belief dan keyakinan sih gitu jadi kayak ya udah luruh aja jadi tadi selama lagi live saya ketawa-ketawa aja gitu oh iya ya how stupid I am gitu ya maksudnya lucu banget jadi ketawa-ketawa aja oh iya ya oh bener juga ya oh iya ya jadi kayak oh gitu tapi emang ya gitu nggak dicek dulu gitu ya ditelan aja semua bulat-bulat itu entah itu positif atau itu negatif ditelan aja akhirnya jadi kayak trembling aja gitu muter aja sendiri gitu padahal kalau posisinya emang apa ya kita memang sadar bahwa kelimpahan itu sudah ada memang seapa adanya nggak kepengaruh apapun gitu loh mau punya banyak uang mau nggak punya banyak uang tuh nggak ada artinya gitu pasti Betul. kayak netral aja gitu posisinya gitu karena ya kamu pas butuh pasti pas ada gitu udah gitu doang jadi tadi ketawa-ketawa aja sih keren sih langsung oh iya ya ketawa-ketawa aja gitu thank you loh That's good. Good gains. Thank you. Good insight. Thank you Mbak Ika. Silakan Mbak Ade. Halo Li, aku baru operasi mata jadi yang kaget aja di bajak laut. Tetap cantik Mbak. Halo Bukan teman-teman, aku malu nih. Nggak apa-apa ya, santai malunya aja. malunya dilepas dulu boleh nggak? Boleh, makanya aku beraniin nanya supaya oke lah aku kelihatan nggak apa-apa. Jadi kemarin kan tutup terus Ya, kamera. ya. Rasanya gimana? Masih malu nggak? It's okay, fine. Good. Cuma mau bilang dengerin dengerin lagi rekaman yang kemarin tuh kan bahwa eh, baru ngeh lagi gitu kemarin kayaknya mungkin belum terlalu masuk bahwa kalau di atas kertas kayaknya nggak cukup gitu ya misalnya masuk sekian dana gitu kan aku ada tagihan yang banyak banget gitu yang belum masuk semuanya tapi ternyata itu cuma asumsi aja gitu bahwa sebenarnya itu kan cuma yang timbul aja itu aku baru pas dengerin tadi pagi itu baru ngeh gitu loh Coach Lia gitu Aha moment jadi ya ya Mbak. jangan dipegang kenapa. Aha moment ya. Baru ngeh. Iya, aha momen kok aku iya bener gue pegangin itu kan gak cukup ya kalau masuknya segini nanti gimana kalau kurang ini tapi kan we don't know ya maksudnya harus terbuka dengan ada kata harus ya nggak boleh ya I don't know maksudnya kalau terbuka dengan karena kalau di atas kertas begini-begini kan hanya asumsi ya kan aku Ya. selama ini selalu seperti itu di atas kertas gini-gini gini terus ya kan kurang ntar ini ntar itu gitu kok harusnya masuknya sekian 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 ini baru sebagian kayak gitu harus kalau misalnya terbuka atas kemungkinan yang lain yang kita nggak tahu apa ya hidup ini udah seperti apa adanya sudah seutuhnya sudah kebelimpahan itu sendiri terus akhirnya ya udah akhirnya lega lagi gitu Iya, benar. walaupun kadang-kadang masih muncul lagi sih aku masih rilis terus Iya, iya. belum pernah sih ngadepin kayak gini sebelumnya soalnya this is also huge gitu menurut aku ya Ini muncul untuk Mm-mm. dirilis sebenarnya, karena sebenarnya ada di Sebenarnya dalam. ya Sebenarnya pasti gini, apapun yang terjadi muncul ketika lagi ada workshop seperti ini, ya itu udah ada hmm, dari dulu di dalam, tapi nggak pernah hmm, diakui, ya nggak sih? Tapi berusaha iya air benar. kayak, aduh jangan sampai, misalnya udah ngeliat, ih orang kok sampai kayak gitu banget sih ya uangnya, aku nggak mau kayak gitu. Oh, Mungkin dulu oh ya 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 pernah ya, pernah benar benar pernah benar, punya decision seperti itu, ya ketika benar juga, ya iya kan. benar juga. Tapi nggak Walaupun di pernah. sisi lain banyak tawaran project tuh banyak banget sih. Aku juga hari ini lagi bikin 5 apa 6 tawaran sih, masih tawaran is oke. Ada 6 project lain gitu ya. Di sisi Ya, lain tuh ada tawaran gitu. Jadi ya. ya
oke lah gitu. Ya udah ikutin aja alurnya. Nggak bakalan Biarin mati aja dulu. juga kok, cuman ada saat ini juga tetap nggak mati. Iya. Aku juga bingung sendiri karena ini kan lagi a big problem menurut tanda kutip, tapi kok gue bisa santai ya, bingung gitu, aneh gitu. Good gains. Kok enggak? Ya, harusnya kan orang lain, orang normal yang lain gitu, depresi. Kita kan extraordinary ya, kita semua ya. Kita bukan orang biasa loh. Gitu. Ya bersyukur banget ada Sedona. Iya, That's good. thank you ya, Coach Lia. Thank you banget. Sama-sama Mbak Ade. Pokoknya keep releasing aja apapun yang Iya, muncul, iya, muncul untuk iya, dirilis. Itu untuk semua ya, aku ngomong ya. Apapun yang iya, muncul langsung dirilis, jangan diputerin. Terserah sih bebas, pilihan ya. Ntar kalau iya. saya diputerin, kesandung sendiri, tenggelam kalau kata bahasa Mbak Ika gitu ya, tenggelam gitu ya. Iya, iya benar. Kan sendirinya Oh, yang cari masalah, ya kan? iya, iya, iya betul. Iya betul. Good. Oke. Thank you Mbak. Ya, thank you. Cepat pulih. I love you. Iya, love you. Good. Silakan Stephanie. Coach Lia, Yes. aku mau share gains ya. Silakan. Di grup pemain-pemain aku nggak nulis. Cuman tanpa aku sadarin, makin hari ke sini kok tiba-tiba orderannya nambah. Nggak sadar. Orderannya nambah. Terus transferan masuk terus. Pokoknya amazing lah. Terus angkanya juga amazing. Dan yang kemarin yang 100 kilo benang itu deal ya, Coach. Luar Udah transfer. biasa. Terus tinggal ini nih besok Joy kelulusan, jadi lagi repot juga ngurusin ini itu, tapi aku jujur belakangan ini agak keteteran kalau ngikutin workshopnya Sedona, tapi nggak aku nggak gitu fokus ngedengerinnya, tapi hasilnya aja udah luar biasa. Karena yang kita lakukan ini, ya ini reminder, bukan cuma untuk Stephanie, untuk semua. Yang kita lakukan ini beyond the mind. Ini kita melakukannya secara energetik. Jadi bahasa saya, ucapan saya, bahasa kamu, ucapan kamu, nggak ada pengaruhnya sama sekali. Ya, makanya ketika kita sit in silence pun diem aja, juga itu terurai sendiri. Jadi ini energi yang grup yang sangat besar. Jadi nggak ngaruh sih mau dengerin kayak mau nggak dengerin kayak gitu. Ya pasti kalau misalnya udah ada dalam grup ini ya pasti ikut keangkat gitu. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa hidup kamu keobrak-abrik ketika lagi ada dalam situasi seperti ini, good ya, celebrate, rayain karena ini ditarik ya. Kalau seandainya udah sampahnya ngambang kan kita nggak, ya udah deh good dalam kubangan sampah kan nggak gitu kan, jijik ya nggak sih, ya dibuang gitu ya. Jadi be smart ketika ada dalam grup seperti ini, pakai energi grup untuk releasing bukan untuk meromantisasi sesuatu gitu. Jadi nggak apa-apa Stephanie kalau seandainya emang pas lagi ya udah di sini aja nggak terlalu dengerin, it doesn't matter. Iya Coach, memang jadi kayak masalah-masalah lain juga jadi kayak keangkat ya. Ya. Yang buat aku ternyata kejadian udah lalu gitu. Buat aku ternyata nggak, aku pikir itu nggak kerasa apa-apa, tapi ternyata ketika terceritakan, terucapkan, ternyata masih ada emosi di situ dan langsung dirilis Coach gitu. Keren. Belajar rilis lah Coach, maksudnya lebih sadar sih, karena aku PR-nya kan sadar ya Coach, lebih sadar dan langsung happy rilis, begitu ada ini rilis enak banget Coach. Tadi itu waktu Coach Lia hilang aku ketiduran pas Coach Lia hilang kaget. Ketika masuk lagi kaget gitu ya jadinya. Enggak, ketika coachnya hilang kaget akunya gitu. Oh gitu. Iya. Padahal kan justru tenang kan, padahal nggak ada suara aku, kok jadi kaget. Pikiran lucu sih emang. Gitu Coach. Jadi kesannya suara dari tubuh pikiran ini untuk Nina Bobo kayaknya. Obat insomnia paling ampuh. Iya Coach. Keren. Thank Aku you. share-nya itu aja Coach. Ini soalnya
lowbat HP-nya, jadi mau cas dulu coach. Yes. Okay, thank you so much, Stephanie. Sama-sama coach. Good gains. Okay, good. So, I think that's it ya untuk hari ini. Terima kasih teman-teman ya yang sudah ada di sini, sudah membantu teman-teman yang lain ya sharing gains ya. Remember ya, sharing gains, mengartikulasikan gains atau bertanya atau sharing apapun itu nggak cuma membantu diri kamu sendiri, tapi membantu yang lain. Jadi kalau ada kesempatan silakan raise your hand ya. Oke? So good. Sampai ketemu besok ya. I love you all very much.
kadang-kadang kita beranggapan bahwa sesuatu yang ada di masa lalu itu nyata, padahal sebenarnya mungkin kejadiannya nggak seperti itu. Itu sudah melalui filter. Ya, nggak pernah ada satupun kejadian yang sama sesuai seapa adanya. Itu udah kita nilai. Benar, Ya, salah, baik, buruk, ya, hitam, putih. tapi sering berada pada situasi emosional. Mungkin yang sekarang saya bisa mengatakan itu hanya cerita ya. Tetapi eh, rekaman itu barangkali masih tersimpan ketika entah bagaimana gitu ya. Sering sering berada pada posisi eh, apa namanya menjadi penemu sebuah kasus itu ya. Ya, karena senang sama cerita itu, maka akan terus dijadikan terus nyata. Oke, Kalau seandainya kita nggak tertarik sama cerita itu nggak akan ada di consciousness kita, tidak ada di kesadaran kita, menguap. Tapi karena kita tertarik sama cerita itu, kayak cerita detektif aja. Nemuin kasus ini senang, maka dia akan terus ada terus. Tapi kalau nggak bakal ada. Eh, meskipun senangnya mungkin deep insight ya, maksudnya Nggak secara mungkin, pasti ada excitement. Ketika menemukan kayak gitu ada rasa, nemu lagi ini. Tuh kan, ini kan gitu. Ada ya bisa sensasi, jadi. benar kan? Oke, Nggak ya. mungkin enggak, ya kan? Harus diakui Oh, nih kayak gitu. ya ya ya, paham paham paham. Ya, nah sekarang perasaan excitementnya itu ya diizinkan hadir boleh nggak? Sensasinya. Agak sulit hadir kan, belum berhasil hadir sebentar. Yang ada Eh, apa saat ini? kenapa kenapa? Yang ada apa saat ini? Jangan pakai pikiran, rilisnya nggak bisa pakai pikiran. Oke, Ada apa saat ini? sebentar. Bagaimana ulangi? Mohon maaf. Oke, saat ini ada apa? Saat ini Saat ini ada apa? Ketika melihat itu ya, ketika melihat penemuan-penemuan menemukan cerita-cerita itu, rasanya apa? campur antara mungkin tadi ada rasa tuh kan, itu kan tuh kan Ya, tuh kan ada itu kan, ya, tuh kan nemu, tuh kan gitu kan, memang ya, ada itu rasa itu ada itu. ya. Oke, kalau gitu boleh nggak dilepas keinginan untuk membuktikan itu? Kalau seandainya kita mau membuktikan sesuatu, sudah pasti pikiran berhasil menemukan itu. Nggak mungkin enggak. Lebih, Ya paham paham ya, ya, berarti lebih enakan yang mana? Menemukan bukti-bukti ini atau lebih enak bebas? bebas. Oke, kalau gitu boleh nggak dilepas keinginan untuk membuktikan cerita-cerita seperti ini lagi? Boleh nanya dulu? Enggak. Jawabannya dijawab dulu. Siap. Maka tadi saya bilang, pikiran ditaruh di luar dulu ya. Ya ya Kalau ya, rilisnya nggak pakai pikiran. Ya. Boleh nggak dilepas keinginan untuk tertarik pada bukti-bukti ini lagi? Mendingan bebas boleh atau mendingan yang mana? bebas, mending bebas. Oke, kalau gitu boleh nggak dilepas semua ketertarikan terhadap hal-hal seperti itu? Ya, Mau nggak melepas itu? mau Kapan? sekarang. Oke, Sekarang ya. Oke, good. Nah, sekarang apa yang mau ditanya? eh, yang tadi kita mungkin jadi ngomong yang tadi kan kadang-kadang saya merasa bahwa itu tanggung jawab saya sebagai pendidik gitu ya. Kalau Iya, ada iya, kecurangan segala makanya, macam, makanya karena ada rasa keakuan yang kenceng banget, seolah-olah bahwa itu tanggung jawab kita. padahal Padahal bukan. Padahal sebenarnya iya atau enggak. Mau berapa banyak orang yang dididik? Kalau misalnya saya nih sama Matis ya, sama-sama. Kita bertanggung jawab orang mau ngelepas emosi. Mau berapa lama kesombongan kita itu? Bahwa kita yang membantu orang melepas emosi. Itu kan pride, kebanggaan, kesombongan. Bukan tanggung jawab kita. Saya nggak bertanggung jawab atas siapapun yang releasing. Itu pilihan sendiri. Saya membantu, ya, tapi bukan tanggung jawab saya kalau orang mau rilis. Itu pilihan. Jadi sama, ketika kita mendidik ya, kita mendidik seperti ini. Kalau seandainya dia mau melakukan kecurangan, bukan tanggung jawab kita lagi. Itu pilihan dia, benar nggak? Ya,
Ya, kalau sebetulnya itu sudah tersampaikan di mulut, tapi di sini dan di sini ya, nggak nyambung. iya, makanya kalau gitu semua itu boleh nggak dilepas rasa keakuan bahwa ini aku nih, this is about me, tentang aku atau siapa aku, bahwa aku yang bertanggung jawab terhadap keselamatan dunia, terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Ya Allah, siapa gue gitu ya, pikir-pikir. Nggak apa-apa kalau ada, bukannya kita abaikan, naikkan ke permukaan, boleh nggak? Ini kan ada, bukankah ini hanya yang muncul aja, ya kan? Kan kita nggak punya kontrol terhadap ini. Dia hanya muncul begitu saja, ya kan? Nah, sekarang apapun yang muncul boleh nggak izinkan hadir? Oke, kalau dilepas boleh nggak? Boleh. Mau nggak melepas itu? Ya sekarang. Good. Rasanya sekarang gimana? Ketika melihat kecurangan-kecurangan itu. Iya, bukan tanggung jawab saya lagi harusnya. Ya, Masih pakai kata harusnya, tapi ya berarti dengerin ya, waktu kemarin Matis pernah bikin releasing tentang resistance ya. Dengerin aja, karena ketika kita ada ngomong harusnya, itu adalah resistance. ya, ya. Itu adalah Paham. tanda-tanda resistance. Ya, gitu. Karena kalau seandainya enggak, semua terurai begitu aja. Dan kalau seandainya kita ada di posisi lebih clear, kebanyakan orang nanti nggak akan curang. Tapi kalau seandainya kita hold in mind, artinya kita tetap ada di pikiran kita kecurangan itu, maka itu yang akan jadi magnetnya. Maka akan curang terus Ya, paham. nampaknya. Ya. Jadi apapun itu dalam hidup kita, itu adalah refleksi dalaman kita. Ya. Jadi kalau kita melihat kecurangan, ya maka akan ada kecurangan terus. Tapi kalau kita melihat segala sesuatu lebih loving, ya kita bisa menyikapinya ketika ada kecurangan. Kita tahu apa yang mesti dilakukan. Ya. Ya, jadi Ya. PR-nya adalah releasing pakai resistance, terus ngelepas story, ya. Ya. Dan semua di story itu ada yang melepas sense of knowing, bahwa ini yang aku tahu tentang itu. Itu semua dilepas karena yang kita tahu itu masalah, bukan solusi. Ya. Ya. Jadi biasanya kita taunya cuma masalah aja, makanya kita jadi nggak bisa mendapatkan solusi. Oke, tapi kali ini saya baru paham bahwa sebetulnya bahwa realitas di luar berasal dari dalam itu sebetulnya secara teori saya paham gitu ya. Ya. Tetapi ketika kilas balik ke beberapa tahun itu kan ada kasus korupsi, saya yang membuka, ada kasus apa sehingga yang dipecatin orang banyak gara-gara semua saya yang membuka. Saya tidak paham bahwa itu tarikan saya katakan. Iya, karena kita baru ngeh. Makanya satu lagi yang ketiga PR-nya adalah melepas sensasinya. Tuh kan gitu. Kita lebih senang ngetuhkan dibandingin bebas. Ya. Ya. Kita lebih senang bilang ke siapapun itu tuh kan, gue bilang juga apa, dibandingin kita melihat keharmonisan. Ya, kita lebih senang pakai ego kita bangga gitu ya, bahwa ini karena gue nih. Gitu. Nah, itu yang dilepas yang ketiga. PR-nya ada 3 ya, Ibu. Ya. Listnya, oke. Baik. Oke. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama. Rasanya gimana sekarang? Plong. Boleh nggak terbuka sama kemungkinan bahwa itu yang alami? Ya. Oke. Nggak apa-apa, be easy on yourself. Namanya juga baru, ya nggak? Ya, pelan-pelan aja. Pokoknya 3 PR-nya, ya. Dikerjain itu aja, dan yang lain-lain ditambah silahkan seiring kita melakukan 30 days ini. Siap, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak. Sama-sama.
Silakan, Bayu. Halo. Halo. Halo Mbak Lia. Halo semuanya. Ketawa mau ngakak. Nggak, aku mau ini update aja soal Silakan. terkini. Aku nggak ada yang terkini-kerni ya, udah seapa adanya. Semenjak kejadian itu, kan aku mendengarkan sesuai saran Mbak Lia ya, rekaman Beyond Conflict yang merasa benar, terus clean up anger exercise berkali-kali, dan aku sadar aku tuh masih banyak kemarahan gitu ya Mbak. Ya. Aku tuh mendoakan orang tersebut tuh yang aneh-aneh loh. Gue kayak menginginkan dia menderita walaupun udah rilis. Tapi waktu aku duduk sebentar gitu kan, apa sih yang aku mau sebenarnya? Aku cuman mau forgiveness. Entahlah forgiveness itu untuk dia, aku ngasih ke dia atau aku ngasih ke diriku. Dari saat itu kebuka aja sih kayak, oh ya udah, aku jadinya dengerin masterclass forgiveness itu ya. Itu Ya. enak banget Mbak. Kayak udah sekarang tadi pagi itu kalau diingat bangun mikirin iya dia sudah sama orang lain gitu kan. Ya. Terus tapi ya udah sekarang, terus kalau aku ingat-ingat kenangan yang first date yang aku bilang spesial banget, enggak juga sih. Apaan cuman diajak jalan doang ya. Jadi sebenarnya cuman yang mungkin dicari tuh apa ya? Lebih suka idenya lagi sih, Ya. orangnya udah tahu salah gitu. Jadi ya, dan memaafkan diri sendiri ya, kayak selama ini aku ngerasa oh ya terlalu invest cepet jadi ya bersalah, tapi itu tadi udah aku kelarin pakai yang forgiveness itu sih. That's good. Iya. Mm. That's Nggak good. tahu sih, Baik. mau dicek lagi nggak tahu apanya. Apa yang mau dicek? Nggak ada sih, cuman kayak in case gue udah nyangkut ya, cuman gue kayak nggak lah. Makasih ya Mbak Lia ya, love you so much for Sama-sama. Love you kasih too. mirror. Love you lah semuanya, pokoknya yang di sini cinta banget gue. Sehat-sehat ya semua ya. That's good. Ini gila gue, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya udah. Ya. Jadi yang paling penting ya sebenarnya, kenapa sebabnya kadang-kadang kita nyangkut-nyangkut, aku nggak cuma ngomong sama Mbak Ayu ya, ngomong sama semua ya. Karena kita lebih tertarik sama story itu ya dibandingkan sama freedom. Ya. Seneng banget diulang-ulang ya. Aku ditinggal orang itu. Di setiap gennya Mbak Ayu ada kata-kata itu kalau notice ya. Aku ditinggal sama orang itu. Gitu ya. Jadi senang sama story itu ya, senang banget sama story itu sehingga ya udah gitu aja yang akan dirasakan gitu ya. Instead of emang pengen freedom gitu ya. Karena kalau seandainya Lester pernah bilang desire kita untuk freedom lebih besar ya secara sadar itu akan langsung drop dibandingkan sesuatu yang unconscious, artinya di bawah sadar ya, yang nyala terus itu kalah sama kesadaran kita untuk bebas gitu ya. Tapi kalau kesadaran kita ya senang aja muterin story-nya gitu ya. Ya tadi itu kata Mbak Ayu, pengen menderita lah, pengen apa segala macam, pasti akan spinning ya. Gitu. Jadi ya itulah, choose freedom. Dan apa, walaupun masih kemarin kayak rasa spinning ya, cuman kan udah sadar sama kebebasan. Memang nampaknya kayak butuh waktu gitu ya Mbak. Kayak aku nggak tahu sih, aku ngerasa kayak ada waktu gitu. Is it actually true atau enggak? Mungkin Again, lagi-lagi senang sama story instead of freedom. Oh. Ya, lagi-lagi dikasih bensin ke sana lagi, gitu ya. Yo, iya udah nggak ada lagi deh. Ya. Good. Baikin ketawa lah. Propopo. Love you. Good. Thank you, Mbak Ayu. Silakan, Mbak Ika. Halo, Pak Lia. Halo. Halo, teman-teman. Ketawa lagi nih. Soalnya jadi mau nanya apa tadi ya, terus di Toto Kosnya udah bilang ya itu seneng banget ya nyakut-nyakutin gitu kan. Oh ya, berarti story-nya diulang lagi nih. Jadi nggak jadi nanya deh. Bukan berarti nggak boleh nanya ya. Nanya silahkan aja nanya. Kalau misalnya memang ada pertanyaan ya silahkan bertanya gitu ya.
Cuma yang tadi yang aku bilang adalah kenapa sebabnya kita kebanyakan nyangkutnya, karena kita lebih tertarik untuk ngasih makan story ya dibandingkan kebebasan. Ya, kalau kita releasing misalnya kita marah gitu ya, kita ngerilis untuk melepas marahnya. Ya, kita rilis on it, bukan rilis it. Beda ya. Kalau rilis on it ya kita ada barternya. Tapi kalau rilis it gone. Ya, lepas drop gitu ya. Jadi yang kita lakukan biasanya kita rilis ke perasaan itu supaya nggak ngerasa marah lagi aku gini, supaya aku nggak ngerasa itu lagi aku gitu. Rilisnya pakai yang mana rekamannya gitu ya. Instead of sampah buang gitu ya. Oke. Bukan berarti nggak boleh nanya, itu tadi aku cuma reminder ya. Karena kita kebanyakan dari kita semua ini ya, selama kita masih percaya sama pikiran, pikiran itu senang banget memecahkan masalah yang dihasilkan dan oleh dirinya sendiri, diciptakan sama dia juga ya. Sama semua konsep, belief, pikiran, keyakinan ya, yang diputer di situ, dia senang. Padahal sebenarnya kan itu karena dia juga, ya nggak sih? Selama kita masih percaya itu benar, ya pada satu titik kita ngerasa bahwa story itu adalah the truth, kenyataan. Maka akan muter aja, ya. Tampaknya seperti itu, ya. Tapi kalau kita udah ngeh gitu, udah gini aja, gitu ya. Ya kita cerita, nggak apa-apa, nggak ada yang salah dengan cerita. Saya nggak pernah bilang kalau cerita itu salah. Ya, bertanya itu salah, saya nggak pernah bilang begitu. Ya. Tapi kalau seandainya kita menganggap bahwa cerita itu real, kebenaran, ya, maka kita akan nyangkut pasti. Gitu. Ya, benar. Ini langsung dapet sih, langsung, oh iya benar juga ya, release on it. Tadinya mau nanya dengerin rekaman yang mana, iya ngapain? Cuma sampah doang. Kita akan tergerak ya intuitively, secara intuisi kita akan tahu yang mana yang kita perlu dengar. Makanya ketika aku ditanya, kan aku nggak pernah ada persiapan. Mana? Nggak ada. Ya nggak sih? Begitu aku ditanya, aku tahu yang itu. Gitu. Waktu kemarin Mbak Ayu nanya rekaman yang mana? Yang ini, aku langsung tahu. Ya nggak sih? Rekaman segitu banyak. Gimana caranya aku bisa tahu? Kalau seandainya aku pakai pikiran, aku ngafalin. Yang itu tentang itu. Yang aku buka dulu catatan aku. Gitu ya. Tapi aku langsung tahu, aku pernah ngomong seperti itu, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Gitu ya. Kita semua tahu. Kita semua selalu dituntun. By intuitive knowingness, bukan by nafsu, hasrat, emosi, desire, ya. Jadi kalau mau nanya nggak apa-apa, silakan nanya. Karena pertanyaan kamu semua yang ada di sini ya itu akan membantu yang lain juga, gitu. Ya, bukan sesuatu yang salah, gitu. Ya. Semua udah drop. Jadi mau sharing aja. Silakan. Kan enak ya kalau hidup gini ya, seneng-seneng. Sebenarnya apapun yang muncul semua perayaan ya, entah itu apa yang dirasa untuk dilepaskan itu ya, release on it itu ya, semua itu ya perayaan aja gitu. Dan ada nggak adanya gain material kan bukan apa ya, bukan material gitu yang dicari gitu ya. Cuman ngerasain selama 30 days ini udah hari keberapa ya? 21 ya kayaknya ya, nyampur. Jadi ini dapat mastermind yang ini gitu kan. Semuanya udah kebebasan gitu. Jadi kalau cuma ada perasaan yang nyangkut-nyangkut ya itu kan cuma rasa doang ya yang nyangkut gitu kan gitu. Dilepasin begitu aja juga dia udah lepas sih gitu. Cuma kalau mau ditarik lagi, kasih bensin lagi, ya hidup lagi gitu. Jadi kayak ngulang lagi sih kisahnya. Gitu. Jadi kalau dibilang kalau yang tentang money makeover kan memang banyak bekerjanya tentang money gitu ya. Rasanya sih apa kalau kemarin-kemarin sempat ada kayak kepikiran, oh konveksi kok nggak ada ini, nggak ada omset. Sekarang tiba-tiba banjir omset itu ya sampai satu pagi saya bangun sampai hari ini harus ambil kainnya. Oke, bentar dulu ya, tarik napas dulu ya. Dari kemarin tuh udah kayak hidup kayak di luar di jalan, terus jarang nyentuh tanah kayaknya gitu. Terus tapi bukankah ini yang kamu inginkan gitu ya? Makanya pas kemarin temanya tentang what is deepest desire tuh kayak
kayak Senayang ya, tiba-tiba ditanya apa yang diinginkan sebenarnya gitu tentang uang gitu ya. Terus oke gitu ya. Ada ngerasa, oh kok tapi kok retailnya jadi amleng gitu kan gitu. Ya, itu kan tadi kayak kayak Kosia gitu ya, tanya, is it actually true gitu kan. Begitu itu ditanya, udah kayak bubble aja gitu. Tiba-tiba blub-blub lepas sendiri gitu. Iya, apa yang harus dikhawatirin gitu. Emang mati saat ini? Enggak juga. Jadi kayak apa ya, bahagianya dari mana, dari itu, dari yang ini, dari yang ini gitu sih. Kayak ya udah rilisnya jadi kayak emang jadi kayak sadarnya lebih lebih nyala gitu ya dibandingkan buat cuma muter-muter ya. Kalau muter-muter saya cuma oh iya ya itu cuma buat dirilis aja sih, ya udah gitu, celebrate aja gitu, naikin aja, lepasin gitu. Kalau takosnya kan ambil sesampah-sampahnya, sepreseknya gitu ya, dibuang, jangan jangan dipilih yang mana. Udah tahu sampahnya dibuang aja, jangan dipilih-pilih, yang ini dipertahankan. Nggak ada berlian di dalam sampah gitu, kasar kata ini. Nggak akan pernah nemu deh katanya, kalau nemu semua orang maunya berkecimpung di sampah kayaknya. Kalau ya itu seperti yang Matis bilang gitu ya, kayak berkubang di shit gitu ya. Iya. Bayangin nggak sih di kotoran manusia gitu berkubang. Iya, benar itu. Makanya ya udah gitu. Yang paling aku cuma kayak diingetin kemarin pas si Noni terima rapot gitu ya, si Miss-nya bilang ini anak tuh beda dari yang lain, itu paling menonjolnya itu karena dia tuh cepat melupakan gitu, dia bilang gitu. Jadi ketika anak lain masih banyak ngambeknya gitu ya, ribut lah, berantem sama temennya, masih ngambek dan lain-lain sampai pulang gitu, si Noni tuh bisa sesaat aja katanya gitu. Terus ketika saya tanya katanya, kenapa Noni kok cepat gitu, cepat memaafkan, cepat melupakan gitu. I just drop it katanya, dia bilangnya gitu. Iya benar juga. Kebanyakan dengerin Mami Hecok sih. Drop it aja. Drop it aja. Iya, dia udah Itu tahu tuh sebenarnya jamnya gitu kan. iya, itu sebenarnya intuisi kita udah tahu drop it aja. Makanya anak kecil cepet ketika diingetin. Ya, contohnya ya Noni itu gitu. Iya. Iya benar gitu. Jadi ketika kemarin ngomong gitu saya, oh iya ya. Jadi apapun yang seolah tampak seperti masalah ya, ya just drop it aja sih gitu. Jadi udah jadi nggak jadi apa-apa gitu ya. Nggak jadi nggak ada maknanya gitu. Kalau maknanya ya kalau kita yang kasih nilai sih, jadi kayak seolah bermakna, penting, spesial, menderita dan lain-lain gitu. Tapi kalau di drop it ya udah drop it itu. Makanya pas saya tanya, Noni hari ini berantem sama siapa atau gini siapa? Nggak tahu mami, lupa kata dia bilang. Dia selalu ngomong itu, nggak tahu, udah lupa gitu. Si Miss-nya tanya soalnya, emang dia Ya. nggak cerita ya mam itu kejadian hari ini apa? Enggak tuh kata saya bilang, paling 1 kali 2 kali aja dia cerita, tapi selebihnya dia nggak pernah cerita, karena kalau saya tanya dia selalu bilang nggak tahu, udah lupa katanya gitu. Mami jangan tanya yang udah lewat dong, kata dia bilang itu, sekarang aja katanya gitu. Oh iya oke. Ya udah deh gitu saya. Ya juga ya. Kayak tadi juga saya iseng sebelum mulai saya tanya gitu, Noni habis Ya. ngapain? Noni nggak ngapa-ngapain gitu. Emang tadi kenapa ya? Ada apa katanya gitu. Ya. Nggak ada apa-apa gitu. Oh ya udah. Itu emang gitu ya. Jadi kayak Ya. diingetin kayak kalau Noni emang sering denger banget ya Mami Hecok gitu kan. Jadi dia kayak udah kadang dia jadi pengingat alarm buat saya gitu. Kalau rilising ya rilising saja semuanya, jalan setengah-setengah gitu. Buang semuanya, buang aja. Jangan dipilih-pilih gitu ibaratnya Ya. gitu kan. Ya. Jadi kalau kata memaafkan dan melupakan itu susah, kayaknya enggak deh gitu ya. Ya. Enggak ada ukuran seperti itu. Kan cuman kita yang kasih nilai Ya. bahwa memaafkan itu susah, melupakan itu susah. Tapi Ya. kenyataannya melupakan ya kayak ballpoint aja gitu ya, lepas ya Yes. lepas aja sih gitu. Ya. Gitu. Hanya Jadi keputusan. betul. Ya. Karena Betul. kalau seandainya keputusan kamu lebih kuat, lebih strong daripada desire untuk mengubah itu, lebih tertarik sama story dan lain-lain, ya, maka pasti drop. Udah pasti. Ya. Lupa, nggak pengen. Tapi karena kita senang aja sama cerita, kita senang aja sama kejadian, kita senang sama desire, kita lebih tertarik sama titik kecil ini, ya. Maka ya susah tampaknya. Padahal kalau begitu memutuskan, ya udah gitu. Ya lepas, nggak bisa nempel, lupa. Seperti kata Noni, lupa, nggak ingat. Gitu. Benar. Iya.
Jadi aku juga kadang-kadang harus nginget-nginget dulu untuk satu kejadian yang mana ya gitu. Iya, Karena iya, udah nggak ingat. benar. Thank you. Sama-sama Mbak Ika. Good games. Ya, jadi buat kamu yang nggak tahu ya, jadi kita lagi ada di tengah-tengah 30 Days Challenge Money Makeover ya. Kita masih punya waktu 1 minggu lagi kalau kamu pengen ikutan ya, karena ini adalah workshop yang sangat powerful, yang kalau kata Mbak Ayu tarikannya kenceng banget ya, walaupun tarikan kenceng dan nggak kenceng hanyalah asumsi dan hanyalah penilaian pikiran ya. Tapi ini benar-benar sangat powerful ya, karena semuanya berniat untuk melepaskan limitasinya ya. Jadi kalau kamu ikutan ya, saya mengundang kamu untuk ikutan ya. Help yourself ya, pilihan ya, membantu diri sendiri selalu pilihan ya, seperti melepas itu selalu pilihan ya. Dan yang kedua ya, Momi Hecok itu adalah sebutan Noni ya. Noni adalah anaknya Mbak Ika ya untuk saya ya. Jadi dia manggil saya Momi Hecok karena saya punya boneka hedgehog dari Nurah ya. Jadi saya adalah mominya si hedgehog itu. Ya, jadi buat kamu yang nggak tahu ya, saya memberi informasi yang kita buat-buat bersama ini. Oke, silakan Mbak In. Halo Coach, Halo Mbak In. mau ikutan Cia? Silakan, join the fun. Aduh, seru deh seru. Selama challenge itu semuanya di motor dengerinnya. Bahkan Di ada jalan. satu fotonya bersama Mbak In itu masih pakai helm ya Mbak? Iya, masih pakai helm, masih pakai masker. Maskernya dibuka pakai lupa saya. Pokoknya kalau pas lagi bisa tak minggir, kalau enggak ya sudah gitu kan, memang sudah seapa adanya. Nah, kalau sudah Mbak Ayu, Mbak Ika kayaknya sebenarnya udah lengkap itu tadi, kepengen aja mencet-mencet gitu ya. Pengen ikutan. Oke, tadi tuh saya baru connect beberapa hari yang lalu tentang keberlimpahan. Keberlimpahan, saya nggak tahu ya, seneng aja sih kalau bahasa-bahasanya Coach yang di awal-awal tuh, yang awal-awalnya itu kan biasanya ngomong dulu terus baru nulis gitu ya gitu. Itu saya lebih banyak dapat insight-nya tuh di itu malahan gitu di awal-awal begitu gitu. Di mindfood-nya ya. Ini kayaknya memang lagi pengen dikasih makan. Lapar dia memang Chen. Di situ keberlimpahan. Jadi baik, buruk, benar, salah, menyenangkan, nggak menyenangkan, ya itu adalah sebuah keberlimpahan juga gitu. Nah, yes. Selama ini kan beliefnya adalah keberlimpahan itu kan adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang sesuai keinginan kita, sesuatu yang menyenangkan, begitu kan? Di situ langsung, oh ini maksudnya dari yang kemarin-kemarin itu ya, gitu. Nah di situ merasakan, oh ini maksudnya gitu. Jadi misalnya nih, kayak misalnya dapat cerita gitu kan yang negatif segala macam, itu hanya sebuah cerita sebenarnya. Kita ke-trigger terkadang itu karena mungkin kita ada hubungannya dengan orang tersebut, atau ada hubungan yang melekatan lah, intinya seperti itu. Jadi tinggal disadari aja gitu. Jadi ketika disadari itu sebenarnya adalah suatu hal yang menyenangkan, kita nggak perlu ngorek-ngorek ke dalam gitu. Nah, exactly. Jadi dia sudah nyembul keluar, tinggal diserok aja dibuang gitu kan. Tapi kita ngeliat, wah gitu kan. Seolah-olah itu diamond ya, berlian. Dipegangin. Coba dicek dulu, jangan-jangan berlian nih, kalau dibawa kan sayang ya. Dipoles terus sampai tipis kok, kosong, akhirnya nggak ada apa-apa. Bener banget, waduh. Tapi sampai ada kata-kata itu, ketika ada suatu keadaan genting ya, kalau nggak salah kata-katanya coachnya gitu. Ini keadaan saya banget nih. Seolah-olah dalam keadaan hidup ini genting gitu ya.
lagi ada sesuatu hal yang harus diputuskan gitu. Ya. Saya jadi ngeblank dengan cerita yang tadi. Tapi bener loh, Coach, ketika kita melepas pengetahuan tadi, kesoktahuan itu tadi, Ya. ini kejadian ini ketika saya ke Sarjito tadi ke rumah sakit untuk tindak lanjut yang kemarin. Ya. Itu kan taunya ke Sarjito ribet, lama gitu kan. Bisa tahu tuh tadi bisa cepet loh. Bisa cepet, antriannya cepet, ambil darah cepet gitu. Besok sudah daftar MRI-nya, udah ini. Udah dikasih tahu lah, ini, nanti tinggal semuanya. Saya mikir, kemarin rasanya udah mikirin yang drama, wah lama, inilah, itulah. Ini ternyata tadi dijalani cepet ya, daftar, ini online, udah nggak ada. Kayaknya cuma 1,5 jaman tuh udah beres segalanya gitu. Oh, jadi saya cuma dijai ketawa-ketawa gitu cuma dengerin itu tadi rilis. Luar biasa ini ya, mengangkat sampahnya yang masih di dalam, yang nyelip-nyelip, yang nyempil-nyempil itu tadi gitu. Gitu sih, Coach. Banyak hal ya kalau untuk gamesnya yang apalagi yang money. Ya. Kemarin itu apa ya? Saya kok jadi lupa sih, padahal saya udah nulis. Ini tiba-tiba tuh dapat apa? Transferan. Oh, dapat transferan, terus dapat kiriman, nggak tahu dari siapa, tiba-tiba aja uang saya tuh udah nambah aja, ini uang apa, ini dari siapa, begitu. Sampai ya sudahlah, nggak tahu beneran, sampai sekarang saya nggak tahu itu siapa yang ngirim. Alhamdulillah aja deh ya. Iya, makanya alhamdulillah aja gitu kan. Uang memang datang dari sumber yang tidak tertebak kalau mengutip kata Gemala ya. Betul. Makanya ketika kemarin anak pulang, ini pulang pondok, balik lagi cepet, padahal kan tahun ajaran baru harus sudah segera dipenuhi gitu kan. Ini pulang di tengah-tengah belum gajian gitu kan. Padahal yang dipenuhi kan banyak tuh. Dalam waktu hanya 2 hari harus semua dibeli dan dipenuhi gitu. Bingung sempat gitu, ini duit dari mana gitu, tiba-tiba kok ada duit nih dari mana ya gitu ya. Ternyata semua terpenuhi dengan mudah dan gampang gitu, beli ini ada, digesek ada, di QRIS ada, kok bisa ya saya mikir kayak gitu. Ya udah cuma amazing aja sih kemarin bisa ya begitu, ya sudah lah gitu ya. Itu tidak hanya satu sumber ya, satu pintu ya, Coach ya, untuk yang hanya dari mikirin dari gaji aja gitu, padahal semuanya dari banyak hal begitu. Exactly. Ya itu tadi sudah berkelimpahan. Nggak tahu ya, kemarin itu anak berapa hari juga bawanya ketawa aja, senyum aja, ceritanya juga terus kayaknya rame gitu ceritanya sama saya, dan nggak tahu, ngerasakan emosinya beda banget dengan beberapa waktu yang lalu. Saya ngerasa apa karena apa ya memang itu ya sudah apa adanya sih, tapi ya itu saya merasakan ada sedikit beda aja gitu, gitu kan, nggak pakai acara ngarep-ngarep mantan bisa bareng atau enggak gitu, ternyata tiba-tiba nanyain terus mau nggak bisa nggak ini itu, terus malah yaudah ayah ini ada waktu nih, nanti pergi bareng ayah, beli ininya beli itunya gitu. Oh ya oke. Ya sudah, ternyata yang jadi harap-harap datang sendiri ya. Ya itu benar-benar fully rilis itu udah, oh ya sudah gitu kan, ya sudah gitu, tapi nggak berat lagi gitu, nenteng-nenteng apa Mbak Ika bawa kantong sampah yang dipilih-pilihin. Nah, gitu aja, Coach. Keren. Thank you, Mbak In, for sharing. Sama-sama, Coach. Good.
Silakan, Mbak Ika. Halo, Mas Halo. Surya. Hai. Halo teman-teman. Hai. Thank you for another bonus. Kan mengisi waktu kalau saya orangnya. Langsung ikut ke rilis. 2 kali putaran, 3 kali putaran udah nggak tahu apa ya tadi ya. Yang muncul tadi apa ya udah nggak ada. Langsung lepas. Well, amazing ya, minggu yang sangat luar biasa. Ya, seperti biasa ya, konveksi banjir orderan ya, terus-terusan ya. Keren. Ya. Uang masuk, uang keluar, oke, it's just apa ya, itu hanya sebuah energi gitu ya. Menyadari hal itu tuh kayak melegakan ya gitu. Yes. Nggak terus megangin, nggak terus apa ya. Even ada tagihan kartu kredit juga ya. Pertama sempat ada rasa kesel. Oke, rasa kesel pun ini kan gain ya gitu. Ya rayain aja gitu kan. Aku coba kayak uangnya ada nggak? Ada. Terus yang kesel apa? Kenapa kesel gitu kan? Apa yang dikeselin gitu? Iya ya gitu kan. Kesel karena ada satu manajer janjian mau dirubahin jadi cicilan tapi telat jadinya gitu kan. Tapi ya udah itu udah terjadi kan uangnya ada gitu, bukannya nggak ada gitu kan gitu. Nggak berkurang kan gitu. Iya ya gitu. Ya udah bayar aja gitu. Jadi enak gitu. Kalaupun ada hal yang muncul sekarang juga, oh ya oke, itu juga bagian dari game juga gitu ya, nggak perlu disesali gitu ya, nggak perlu apa ya, dikeselin lah gitu ya. Kalau dulu-dulu kayaknya saya bakal upset ya, so ini kenapa ini gini, blaming lah dan lain-lain. Tapi sekarang lala-lalanya udah berhenti gitu. Oke, lalanya cukup 2 lala, itu nggak nyampe 5 lala udah tahu gitu. Terus udah gitu apa ya, oh iya, nagih bayar tuh yang susah-susah bayar gitu ya, sekarang tuh enak ya nagihnya, nggak pakai emosi gitu ya. Nagih ya udah nagih aja gitu ya. Dan saya percaya dia bayar gitu ya. Akhirnya dia bayar dan bener dia langsung bayar tuh saat itu juga gitu ya. Jadi nggak perlu kita apa ya pakai drama gitu soalnya kita kurang duit ya. Nggak, aku nggak kurang duit kok gitu ya. Aku nggak kurang duit, cuma ini udah waktunya dia bayar gitu, jadi dia harus bayar gitu. Ya udah gitu ya. Nggak, kalau dulu kan sempat bikin bahasanya, soalnya uangnya lagi di luar lah, ginilah gitulah ya, emang nggak ada yang salah. Tapi sekarang nggak kayak gitu, karena nggak lagi kurang duit gitu. Memang dia sudah waktunya dia bayar barang sudah dia terima gitu ya, dia sudah harus bayar gitu kan. Oh ya udah gitu kan, di invoice-nya seperti itu, ya sudah gitu, tagih aja. Dan benar orangnya pun bayar gitu ya, nggak pakai lama gitu ya. Terus yang ribet-ribet gitu ya, jadi kayak lebih mudah ya negosiasinya ya, entah itu dalam hal turun PO atau masalah retur barang dan lain-lain sih sudah jauh lebih ya memang itu ya, maksudnya kalau nggak pakai bagasi emosi itu kan ya kayaknya lebih enteng gitu ya, lebih nikmat itu, ngomong pun nggak sengak gitu ya. Nggak ngerasa bahwa dirinya paling bener gitu ya, dia yang salah, dia nggak ngerti gua atau gua nggak ngerti lu gitu ya, bukan lagi kayak gitu. Tapi kita tuh sama gitu, aku dan dia tuh sama aja gitu. Jadi kalau bicara pun jadi lebih lebih enak sih gitu ya. Jadi ya ya gitu ya gitu. Terus kemarin kan mastermind tuh gitu kan. Apa yang dipermasalahan kemarin tuh udah langsung lepas aja sih gitu. Dan hari ini juga enjoy enjoy aja gitu. Even nggak bisa live karena tiba-tiba Noni demam juga, oh ya udah oke aja gitu ya gitu. Nggak nggak blaming ya, nggak nyalahin diri sendiri. Oh jangan-jangan nanti nggak ada aku, nggak ada omset. Kata siapa gitu. Cuma kata pikiran doang, pikirannya kasih cepat-cepat dulu suruh main. Jadi kan pas waktu video yang kapan ya, yang pas dia bilang kalau nggak ada aku gitu kan, seolah harus aku gitu kan, akunya aku gitu kan. Tapi nggak ada si aku juga nggak apa-apa tuh, bebe aja. Nggak kemana-mana gitu kan, ya tetap ada aja, apa ada aja ya alirannya. Nah uang kan cuma energi aja gitu ya, mengalir keluar, mengalir masuk, mengalir keluar. Jadi kayak lebih kayak gitu, lebih enak sih. Jadi nggak ngotot, nggak megangin gitu ya. Kalaupun ini oh iya ya, cukup disadarin aja langsung oh iya ya gitu, ya udah gitu, hilang hilang begitu aja. Terus lucunya kan saya ada ketemu teman baru tuh gitu. Mereka
mereka kebanyakan orang-orang luar gitu ya. Dan mereka cukup berbahasa Inggrisnya fluent kan gitu. Terus saya masih terbata-bata, tapi mereka bilang enggak kok, it's okay gitu. Terus tiba-tiba oh ya udah deh, saya kayaknya butuh satu kamus gitu ya. Tiba-tiba muncul dong gitu di aplikasi di feed saya gitu. Ini kalau kamu butuh berbahasa Inggris dengan lebih fasih, ini ada aplikasinya kamus Inggris. Saya coba, oh iya ya, kok pas butuh pas ada ya, oke. Ini juga ini juga keren juga ya. Jadi nggak cuma soal money gitu ya, tapi relationship yang lain-lain juga nyangkut gitu ya semuanya. Jadi enak aja sih gitu sih ngerasain gitu. Kayak tadi pagi juga badan kayaknya tuh lagi pegel-pegel banget, kayak lagi ngerasa capek kayak dipukulin gitu ya. Tapi pagi-pagi saya cuma bangun, oh ya ini sakit itu sakit itu, oh ya apa yang sakit gitu, apa yang dirasa, apa yang ini gitu ya, tanya aja ke diri sendiri. Terus saya mutusin buat apa, langkah turun dari kasur, bebe aja tuh hilang gitu semuanya gitu. Jadi kayak yang padahal tadinya saya nggak bisa turun dari kasur gitu karena kaki saya Ya, tiba-tiba sakit sekali gitu ya, ya. digerakinnya sakit banget gitu. Tapi terus tiba-tiba setelah tanya ini dan itu gitu ya, nggak langsung mikir obat apa dan lain-lain gitu ya, kayak tubuh menyembuhkan dirinya sendiri loh gitu. Oh ternyata butuhnya cuma sedikit peregangan gitu ya, udah gitu langsung kayak intuisinya apa ya, diarahin ini dan itu gitu, lakuinnya pada saat itu dan ini gitu. Oke gitu. Jadi ya gitu, terus seperti biasa ya ke supermarket kemana pas butuh nih, mau beli ini dan itu, padahal lagi diskon. Oke, terima kasih. Jadi sudah nikmat. Memang pas butuh, pas ada itu udah bener banget gitu mas. Ya, kita nggak perlu cari-cari gitu kan, nggak Ya, perlu merasa kesusahan gitu ya. Ya kalaupun merasa kesusahan wajar ya gitu, sempit ya, ya udah gitu naikin aja, ya. itu juga bagian dari perayaan hidup kok gitu kan. Dinikmati dan dilepaskan aja, nggak usah didramatisasi gitu. Saya ingat banget kata-kata kosong, so what gitu. Ya oke, so what. Jadi so what-sowatin sendiri hilang sendiri. Keren sih, cuma kata so what aja udah langsung blueberry. Noni pun denger ya kemarin sobatnya bilang so what ya kan. Dia ngomong apa ya kemarin ya, saya sempat bilang oh mami nggak punya, terus so what kata dia bilang, itu kan bisa beli kata dia bilang, oh iya. Ya udah. Kan aku butuh, oke. Jadi oke, emang emang begitu ya, sudahlah gitu. Ya. Nikmat saja. Thank you Kosia. Thank you, Thank Baika. you. Thank you. Good games. So, buat kamu yang nggak tahu tentang exercise SWOT ya, saya menyarankan kamu beli rekaman mastermind untuk membership YouTube yang sadar kebebasan bulan Juni ya. Bulan Juni kemarin yang kita adakan kemarin ya. Saya juga sertakan soalnya di dalam recordingnya itu dari mana sebabnya ada exercise SWOT itu gitu ya. Jadi saya potong dari retreatnya ya. Saya masukkan ke situ ya, makanya kalau seandainya kamu yang ikutan membership sadar kebebasan belum dapat recordingnya ya, belum diupload karena saya masih edit ya bagian itunya. Jadi saya menyarankan kalau kamu belum ikutan, kalau kamu ketinggalan sudah pasti kamu ketinggalan. Jadi kamu nggak usah upgrade kalau kamu nggak mau ikutan. Kamu langsung beli ke Tami ya, hubungi Tami untuk membeli rekaman mastermind sadar kebebasan bulan Juni ya. Good. Thank you Mbak Ika untuk mengingatkan semua tentang exercise itu. Good. Halo semua. Eh, aku mau bagi ide nih, sebenarnya. Silakan. Kayak memang jujur untuk minggu ini aku masih banyak nggak bisa ikutan sesinya ya gitu. Cuman untungnya maksudnya aku tetap coba untuk apa keep up gitu, dan kayak selagi aku bisa malam sebelum tidur atau kayak mungkin pagi aku dengerin lagi gitu. Dan untungnya kok untungnya ya maksudnya kayak alhamdulillahnya aku dapat banyak gain banget gitu. Kayak waktu itu tuh sesimpel aku tuh orangnya kadang udah mikirin besok mau ngapain apa segala macam gitu. Cuman kadang kayak cuaca tidak mendukung atau apa gitu ibaratnya. Nah, cuman pada hari itu tuh benar-benar kayak aku ngerasa, duh kalau pagi hujan apa nanti siangnya agak panasan dikit dong, mau jemur nih gitu biar tetap terus mau pergi. Dan itu beneran kejadian, soalnya like
literally cepet banget gitu, dan gitu kayak seneng seneng banget gitu, bener-bener kayak ngejemurnya cepet kering. Terus habis kayak gitu juga pas itu sebenarnya kecil-kecil ya gitu, dan terus aku ke apa ke kafe favorit pun nggak kena panas sama sekali, somehow mendung. Terus habis kayak gitu juga dapat banyak bonus dari ownernya, I don't know why tiba-tiba kayak gitu loh, maksudnya kayak so sweet gitu itu tuh gitu, dan kerjaan juga lancar aman kayak gitu gitu loh. Dan kemarin bahkan sebenarnya aku ikut nonton konser Korea, dan that's the first time for me. Aku anaknya linglung gitu. Padahal sebenarnya aku tuh udah kayak, aduh sendirian lagi, ya udahlah agak jauh lagi gitu. Tapi ternyata gitu temen aku tuh terus kok ya udah gampang, sama gue aja, dan bener-bener kayak ya udah dia yang ngurusin gitu. Nggak, oh udahlah, nggak ada repot-repotnya, nggak kepanasan, nggak macem-macem. Terus pulang pun akses gampang banget, jadi kayak oh ini kata orang-orang bakalan ribet, bakalan apa, nggak ada kayak gitu loh, yang benar-benar nggak ada gitu. Seneng banget jadi kayak. Terus sekarang juga udah pindah ke tempat baru gitu, dan tempatnya alhamdulillah enak kayak gitu. Terus ternyata kata temen aku yang bawa aku ke sini pun, dia bilang kayak di unit sebelumnya tuh lebih panas, di sini lebih adem apa segala macam. Itu tuh hal-hal yang kayak alhamdulillah banget lah kayak gitu. Kayaknya Alhamdulillah. bertubi-tubi. Good. Thank That's you good. Kak Celian dan semuanya. Thank you Alika for sharing. Good games. Iya, thank you. Thank you. Silakan Stephanie. Halo Coach. Halo Stephanie. Suaranya agak seksi, nggak apa-apa ya Coach? Jadi aku mau share games. Tadi itu aku mental berapa kali pas awal-awal. Sampai udah chat ke Mbak Tami. Mbak Tami, aku nggak ikut ini ya, nggak ikut coachingnya hari ini karena mental terus. Tapi terakhirnya ya udahlah, coba lagi. Ternyata masuk. Itu gamenya. That's good. Siap Coach. Siap. Ya. Good. Udah lebih powerful. Suaranya nggak seseksi tadi. Too bad. No, kemana suffering aku? Udah kawan, ngawang-ngawang. Thank you, Coach. Thank you, Stephanie. Good Iya. question. Good. Sama-sama. Good. Oke. Oke. Kalau gitu sampai di sini ya grup coaching kita hari ini. Sampai ketemu lagi besok ya. I love you all very much.